Halo Bobers, ketemu lagi di channel bobocantik.com, channel wisata terlengkap yang akan membahas info seputar traveling mulai dari review hotel, villa, tempat wisata, sampai kuliner. Ikutin perjalanan Bocan melalui YouTube, Instagram, dan juga TikTok Bobo Cantik biar nggak ketinggalan info-info seru seputar traveling. Ngebandung lagi bareng Bocan. Bandung gak ada habisnya, tiap minggu bolak-balik tapi tetap gak bosen-bosen ya kalau ke Bandung. Nah kali ini Bocan mau nginep di tempat glamping yang ada di Ciwidey, dan ini tuh dulu sempet hits banget, sempet viral banget. Sampai sekarang juga kayaknya masih viral Bobors, karena kalau Bobors mau nginep di sini tuh paling gak harus nunggu sekitar 4 bulan. Bocan pun udah booking ini dari setahun yang lalu dan baru kesampaian nginep sekarang. Gila gak sih? Sampai berbulan-bulan buat nungguin nginep di glamping hits ini. Pasti Bobors udah bisa pada nebak nih Bocan mau kemana. Bocan mau nginep di glamping Legok Kondang yang viral dulu itu Bobors, saking kondangnya sampai berbulan-bulan buat kebagian nginepnya aja, dan padahal itu harganya nggak murah. Jujur ya, Bocan tuh overthinking yang gila. Ini dia bungain duit customer yang udah bayar aja bisa dapat berapa ya gitu kan, karena paling nggak tuh tendanya sejutaan, paling murah 1.300.000, dan itu ada yang 4 juta, ada yang 3 juta, ada yang 5 juta. Kalau misalnya dalam sampai ini malah bahas duit orang tapi beneran overthinking. Bobor sekali aja sebulan tuh 30 hari dan kita harus nunggu paling nggak 4 bulan, berarti itu ada 120 hari kali berapa unit tenda kali berapa juta. Gile, orang bayar gitu aja tuh udah bisa dapat bunga berapa dia kan. Bocan ngelantur nih, maaf ya Bobers. Nah ini perjalanan dari Jakarta menuju glamping Legok ini panjang banget rasanya. Jadi kita harus keluar tol Soreang, terus lanjut ke arah Ciwidey, dan Ciwidey tuh kadang macet kan Bobers. Terus juga sempat lewatin jalanan kecil, tapi 99% aksesnya lancar, aman, jalanannya mulus. Terus ya kita perlu lewatin jalanan kecil sedikit gini Bobors, tapi aman sih. Dan ini kayaknya tadi tuh di depan ada yang jaga, bukan kayaknya, sorry, tadi tuh di depan ada yang jaga, dan itu dia pakai HT, jadi diawasin. Misalnya ada yang lagi turun, kita nggak bisa naik. Kalau ada yang lagi naik, kita nggak bisa turun. Jadi diawasin Bobors, nggak perlu takut pas papasan. Dan tadi Bocan udah sampai di area drop off-nya itu pas hujan-hujan. Nah ini gambarannya pas cuaca cerah ya, ini pas check out. Tapi Bobers bisa lihat nuansanya asri banget, berasa kayak di tengah hutan, karena emang beneran di tengah hutan sih. Ini tuh banyak banget pohonannya. Terus udaranya juga dingin dan sejuk Bobers. Nah ini tempat kita check in ya, sama check out juga. Kalau kemarin kan check in tuh Bocan pas hujan, jadi langsung naik ke shuttle, langsung dikasihin kunci gitu, langsung diantar ke kamar. Nah ini penampakan area lobbynya Bobers, ada beberapa sofa, terus juga tadi ada meja resepsionis, dan di belakang resepsionis tuh kayak ada area lapangan gitu buat bonfire segala macam. Nah ini kita back to hujan-hujanan lagi ya. Tadi udah lihat kan resepsionisnya, sekarang kita langsung mau menuju ke kamarnya. Dan ini Bocan nyampe sini tuh udah sekitar jam 5 sore. Aduh, pokoknya berasa jalannya panjang, terus pas nyampe juga hujan. Pokoknya Bobors kalau kemarin juga harus bawa jaket. Nah ini untuk aksesnya Bobors lihat tadi tuh tangga, jadi nggak ada akses remnya. Tapi tangganya nggak banyak sih Bobors, jadi buat Bobors yang bawa lansia atau yang disable masih oke sih menurut Bocan, karena aksesnya ya gitu, tangganya dikit. Tapi paling yang PR tuh kalau pas di shuttle-nya aja, karena kan kita harus naik turun mobilnya tuh ya. Dan ini dia kamar Bocan. Ini tuh tipe Royal Luxury Suite, jadi pilihan glampingnya tuh banyak banget. Ada yang Luna, ada yang Heavenly, ada yang Sultan, pokoknya banyak banget pilihannya. Yang paling murah tuh tipe Deluxe, itu harganya 1.300.000-an. Nah kalau yang harga 3 jutanya itu, yang tipe Sultan-Sultannya itu full book terus Bobors. Nah ini yang Royal Luxury Suite-nya itu kapasitasnya bisa untuk 4 orang. Jadi ada 2 kamar terpisah Bobors. Terus ada kolam renang air hangatnya juga. Nah ini penampakannya Bobors bisa lihat. Sayang sih cuacanya masih hujan-hujan begini, jadi nggak bisa nikmatin suasana. Tapi kalau Bobors yang mau honeymoon sih pasti syahdu banget kan, hujan-hujan kayak gini. Terus kenapa Bocan tuh pilih yang Royal Luxury ini, karena ada ininya nih Bobors, ada kayak bathtub gitu, tapi dia ala-ala onsen dari kayu, lucu ya.
Terus juga ini bisa air anget, cuma water heaternya tuh agak ngap-ngapan, kadang mati kadang nyala. Jadi kalau buat ngangetin bathtubnya tuh agak lama. Tapi yang lainnya oke kok, kamarnya tuh luas banget dan emang kapasitasnya kan juga buat yang 4 orang lebih ya. Jadi enak nih kalau misalnya Bobers mau sama keluarga. Cuma ya privacy ya, kalau sama keluarga udah susah lah ya privasinya gimana. Tapi Bobers fasilitasnya itu tetap nyaman banget karena ada televisi, dan ini TV-nya juga udah smart TV, udah bisa YouTube sama Netflix. Terus juga itu ada jam sekalian speaker Bluetooth juga bisa dikonekin, Bobers bisa setel musik. Nah di samping ranjang ini yang kamar pertama ya, master bedroomnya, itu disediain bathrobe, lemarinya juga luas, disediain handuk mandi sama handuk buat berenang. Ada dua handuk berenang, 2 handuk mandi. Nah ini kamar mandinya nih Bobers. Kamar mandinya juga ada 2. Ini adalah kamar mandi yang di master bedroom, dan ada connecting door yang nyambung ke pool. Jadi kalau misalnya habis berenang gitu ya, bisa langsung bilas di sini nih Bobers. Nah ini ada water heater, cuma yang tadi Bocan bilang water heaternya tuh agak ngap-ngapan gitu, kadang mati kadang nyala, ya agak PR sih. Terus kamar mandinya sih bersih, amenitiesnya juga disediain lengkap. Ada hair dryer, tisu toilet. Cuma ya kalau dulu kan dia amenitiesnya pakai yang branded tuh Bobers. Nah kalau sekarang amenitiesnya pakai in-house dari glamping Legoknya sendiri. Jadi udah nggak luxury lagi untuk amenitiesnya. Tapi ya udahlah, kita kan nginep bukan cuma nyari amenities ya kan. Terus ini ada menu makanannya. Jadi kalau misalnya Bobers tuh bingung cari makan gitu, nggak bawa bekal, Bobers bisa pesan makan di restorannya, karena ini kan tempatnya terpencil gitu ya. Buat nyampe ke glampingnya tuh jalannya agak kecil, terus agak susah. Terus ini ada rule house-nya Bobers. Nih ya, kalau misalnya ngerusakin anduk, ngerusakin spray, kena denda tuh. Jadi nanti kita dicek dulu tuh bener-bener kasurnya segala macem, kamarnya bener-bener dicek, karena untuk menghindari kerugian di pihak glampingnya. Tuh banyak ya pelanggarannya. Ya tapi emang kita nggak boleh ngerusak Bobers. Nah sekarang kita mau lihat menu makanannya. Menu makanannya juga variatif, dan menurut Bocan ya untuk sekelas penginapan gitu harganya masih termasuk ramah kantung, karena masih ada yang 30 ribuan, ya masih 50 ribu ke bawah deh Bobers. Tuh Bobers juga bisa barbecue, bisa bakar jagung segala macem. Dan ini yang Bocan suka, kita dikasih botol minum dong. Botol minumnya buat 6 orang. Sorry, ini kapasitasnya buat 6 orang, bukan 4 orang. Kapasitasnya 6 orang Bobers. Harganya 4.750.000. Jadi kalau dibagi 6 ya lumayan sih ya, lumayan hemat, bisa patungan sama keluarga. Cuma karena Bocan tuh berempat doang, jadi ngerasa rugi sih. Karena kamarnya kasurnya banyak gitu, terus nginepnya berempat doang. Tapi kalau mau nginep ngajak keluarga juga kurang asik, karena privasinya agak susah Bobers. Buat ke kolam renang kan harus lewatin master bedroomnya kan. Tapi ya ini Bobers bisa lihat banyak fasilitas di dalam kamarnya, kayak disediain sendalnya juga lucu. Terus tadi ada botol minum, itu juga bisa dibawa pulang. Kopi teko, pokoknya kopi set semuanya juga lengkap. Cuma minibarnya aja yang kosong ya, gak usah protes karena kita juga gak pernah jajan di minibarnya. Nah ini kamar mandi kedua yang di kamar tadi Bobers. Ini disediain amenitiesnya juga lengkap. Terus ada air panas sama sikat giginya lucu nih Bobers, dari bambu gitu. Terus ada hair dryer, jadi fasilitas di masing-masing kamar mandinya sama-sama lengkap. Dan sekarang kita mau lihat area terasnya. Tuh terasnya langsung menghadap ke lembah-lembah yang hijau. Pokoknya rasanya tuh asri dan sejuk banget, rasanya damai. Kita bisa dengerin suara burung, suara serangga, sama suara tenggoret gitu ya. Pokoknya enak banget sih suasananya. Nah ini kita lihat area makannya ya Bobers. Jadi di situ tuh ada perapian. Nanti kalau malam kita bisa request mau bakar api unggun atau enggak. Terus juga ini kolam renangnya air anget. Kalau kolam renangnya anget banget. Jadi bukan yang anget-anget kuku, tapi angetnya tuh kayak selevel mirip jacuzzi sih Bobers, yang di bawah jacuzzi tapi setengahnya lah. Pokoknya airnya anget. Nah Bobers bisa pilih mau berenang atau mau berendam. Tapi karena di luar kan cuacanya hujan, jadi kita berendam di dalam kamar aja ya.
Tuh, ini dikasih tulisan. Terus ini buat matiin buat buka saluran airnya itu diputer dari kayu juga. Lucu ya. Awalnya Bocan bingung nyari gimana ini ngurasnya, ternyata di situ di kayunya diputer. Nah, ini anak-anak minta berendam karena berenangnya itu kan hujan, jadi ya udahlah mereka biarin main air aja di sini. Bikin busanya pakai amenities yang dari hotelnya. Tuh, enak banget sih mereka mainan. Habis main air, kayaknya sayang deh kalau nggak berenang gitu kan, karena nginepnya cuma semalam doang dan ini kan airnya anget, jadi aman juga sih kalau berenang. Ya udahlah, dari bathtub pindah lagi ke pool, bolak-balik, tapi bebas sih Bobors karena aksesnya juga gampang, jadi nggak ngebecekin kamar lainnya. Nah, ini yang perlu jadi perhatian, Bobors harus perhatiin anak-anak ya, karena ini kan aksesnya agak terbuka gitu, takutnya mereka jatuh kemana. Pokoknya harus diperhatiin biar nggak meleng. Nah, sekarang kita mau siap-siap bikin api unggun nih Bobors. Tuh, dingin-dingin dinyalain api unggun, enak banget kan. Dan Bobors juga bisa pesen makan malam di sini. Cuma kalau Bocan tuh kemarin udah terlanjur bekal makanan dari luar Bobors, tapi masih tetap pengen jajan karena harga makanannya tuh nggak terlalu mahal. Jadi ya udah kita jajan aja. Terus juga suasananya kan enak nih, dingin, dan paling enak dingin makan apa kalau bukan makan mie rebus ya kan. Ini mie rebusnya tuh 25 ribuan gitu harganya, tapi toppingnya banyak banget, udah kayak bubur toppingnya, ada kacang, ada ayam, ada telur. Terus Bocan juga pesen wedang bajigur bandrek. Kalau bajigur kan santan, ini bandrek. Satu pitchernya itu 35.000 atau 50.000 gitu, Bocan lupa. Tapi kenyang sih kalau misalnya Bobors tuh nginepnya rame-rame, pesen yang satu pitcher udah enak banget. Di tengah cuaca dingin, minum anget-anget sambil ngeliatin api unggun. Aduh, asri banget suasananya di sini. Nah, ini yang tadi Bocan bungkus dari luar Bobors, tapi nggak sempet ke-shoot. Oh, ini ada karedok juga. Tadi tuh Bocan sempet makan pas jalan gitu, sempet mampir makan siang. Ada warung makan, itu harganya murah tapi makanannya enak. Namanya apa ya, lupa Bocan. Jadi Bocan bungkus. Aduh, udah perfect banget malam ini, walaupun masih gerimis-gerimis tapi perut kenyang. Terus juga bisa selimutan di dalam kamar. Walaupun cuma sehari ini, tapi Bocan cukup puas sih nginep di sini. Nah, kita mau santai di dalam kamar. Bobors mau nonton TV di ruang sana atau ruang sini bisa, karena TV-nya ada dua dan dua-duanya tuh smart TV, enak banget. Dan selamat pagi, buka mata langsung disambut yang ijo-ijo, seger banget kan. Apalagi cuacanya juga dingin, terus udaranya juga segar, pokoknya perfect banget buat Bobors yang mau cari tempat-tempat healing yang deket dengan alam. Ini recommended sih Bobors. Dan untuk sarapannya kita tuh dapat free floating breakfast Bobors. Jadi sarapannya nanti diantar ke kamar sama staffnya, terus di set floating breakfast kayak gini. Bobors nanti bisa tentuin mau di set jam berapa, mau jam 8 apa jam setengah 9, tergantung Bobors bangunnya jam berapa kan. Untuk sarapannya ini kan karena kapasitasnya buat 6 orang ya, jadi sarapannya tuh banyak karena Bocan nginepnya cuma berempat anak kan. Terus yang paling Bocan suka dari sarapannya itu adalah buahnya. Dia ngasih buahnya tuh bener-bener niat nih Bobors, lihat tuh, ada buah naga, ada buah kiwi, ada jeruk sunkist, mangga, pokoknya buahnya perfect. Tapi kalau untuk menu-menu lainnya ya standar sih Bobors, ada bubur kacang hijau, terus juga ada omelet, ada roti panggang, sama ada nasi goreng. Bobors bisa pilih tuh nanti menunya, mau yang Indonesian breakfastnya berapa, mau menu American breakfastnya berapa. Dan sarapannya itu ada 2 dibagi, jadi kalau pas paginya itu kita dikasih nasi goreng kayak gini. Nah, kalau pas floating breakfastnya itu lebih yang ke side dish cemilan kayak gini Bobors, ada cookies, ada buah-buahan. Kalau makanan beratnya dia nggak di floatingin. Dan abis sarapan kita berenang lagi karena nginepnya cuma semalam kan, jadi nggak mau rugi, mau memaksimalkan fasilitas kolam air angetnya. Nah, salah satu minusnya ya dari kamar tipe Bocan ini, dari glamping Bocan tuh pemandangannya emang sih banyak pepohonan, tapi masih ada satu area yang kayak dia lagi bangun, dan itu bangunannya belum jadi apa gimana, jadi kelihatan agak terbengkalai pemandangan dari kamar Bocan.
apa namanya, kurang oke sih kalau dari sisi pemandangan. Tapi kalau dari fasilitasnya Bocan pilih ini karena ada private pool sama ada bathtub yang kayak gininya ini yang unik. Kalau pemandangannya ini agak kurang karena nggak dapat sunrise sama nggak dapat sunset. Nah, satu lagi yang mau Bocan mention, ini ada kresek kresek bekas tamu sebelumnya, karena Bocan nggak bawa kresek beginian Bobors. Jadi pas iseng-iseng buka laci gitu ada kresek, sangkain suami itu yang naruh Bocan. Nah, Bocan bilang enggak, aku bawa kresek dari mana gitu. Jadi itu adalah punya tamu sebelumnya ya yang kresek-kresek tadi. Jadi housekeepingnya mungkin perlu lebih perhatiin detail lagi untuk kebersihannya, karena kalau misalnya ada barang sisa tamu kan kayak gimana gitu ya. Ya untung sih itu cuma kresek gitu. Kalau yang waktu itu di Jogja sisa tamu dapat obat COVID dong. Aduh, kapok deh pokoknya ke hotel itu. Nah, kalau ini ya udahlah, masih bisa ditolerir karena ini cuma kresek, tapi masukkan aja nih buat housekeepingnya biar lebih detail lagi bersihinnya. Dan tadi Bocan udah selesai berenang, udah selesai mandiin anak-anak, sekarang mau check out. Check outnya tadi diantar juga pakai shuttle buat menuju ke bawahnya. Menurut Bocan recommended atau enggak? Mungkin karena sekarang tuh glamping udah banyak ya Bobors, dan udah banyak juga glamping yang punya fasilitas sekelas Lego Kondang. Jadi menurut Bocan ya kalau harus nunggu berbulan-bulan kayak gitu, mendingan cari yang lain deh Bobors, karena banyak tempat glamping yang gak kalah bagus juga. Dan emang sih oke, semuanya oke, tapi ya Bocan agak kurang seru itu di nunggunya. Jadi kalau Bobors mau nginep nanti aja kalau udah nggak ngantri, tapi nggak tahu tuh kapan nggak ngantrinya karena unitnya kan cuma segitu ya. Tapi kalau Bobors nanya menurut Bocan ini worth it buat ditunggu atau enggak, ya menurut Bocan sih enggak Bobors, karena udah banyak banget tipe-tipe glamping lainnya. Tapi kalau Bobors tuh masih penasaran, ya monggo silakan dicoba. Pokoknya sekian review dari Bocan. Terima kasih udah nonton, dan buat Bobors yang kemarin request glamping Lego Kondang buat di review, ini ya sudah diturutin. Terima kasih Bobors.